problem amandel ya saat ini ya. Nah, amandel yang kita ketahui, kita memang setiap manusia itu memiliki sepasang amandel yang ada di mulut, terus kemudian ada juga yang jaringannya mirip amandel, yakni di belakang hidung yang bernama adenoid. Amandel atau yang disebut lazim bahasa kedokterannya yaitu tonsil. Tonsil ini memang tidak semua harus diangkat karena tonsil ini merupakan organ limfoid ya, yakni awalnya itu organ pertahanan tubuh juga ya, untuk membantu mengeliminasi kuman-kuman atau memerangi kuman yang ada di lokal atau area saluran pencernaan atas atau nafas atas kita. Nah, tonsil ini kapan sih dilakukan operasi? Nah, itu atas indikasi. Jadi bila ada indikasi barulah dia difikirkan atau dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Indikasinya apa saja? Yang pertama, indikasi absolut. Indikasi absolut itu yang mengharuskan amandel atau tonsilnya itu wajib diangkat. Nah, salah satu poinnya dari indikasi absolut ini yakni obstruksi atau sumbatan jalan nafas atas. Nah, terus kemudian menimbulkan gangguan tidur ya, termasuk kayak mendengkur kencang sampai ada henti napas ya. Nah, itu kemudian muncul lagi problem paru-paru akibat itu seperti aspirasi ya, yang lain-lain. Terus kemudian pernah suatu saat atau suatu masih kecil dia mengalami demam yang tinggi, kemudian menjadi step atau kejang atau yang disebut kejang demam, itu juga merupakan pertimbangan untuk dilakukan pengangkatan amandel atau tonsil tadi. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah yang masih indikasi absolut, yaitu kecurigaan bentuk amandel kok menyerupai seperti tumor gitu. Nah, itu kita lakukan biopsi atau pengangkatan langsung pada amandelnya ya. Terus kemudian untuk indikasi yang lain adalah indikasi relatif, di mana kita pertimbangkan melakukan pengangkatan amandel tadi melalui prosedur operasi bila ditemukan kambuhan ya, infeksi dari amandel dan tenggorok yang kambuhan itu 3-4 kali dalam setahun, itu bisa dipertimbangkan untuk diangkat. Kemudian bisa juga bau mulut atau yang disebut halitosis. Nah, itu salah satu indikasi juga untuk pengangkatan amandel, karena kita tahu dari amandel yang bengkak itu ada kripta-kripta, yang dimana kripta itu seperti cekungan-cekungan, itu mudah sekali diisi oleh kadang kuman, sel darah putih, terus kemudian sel mati, dan itu menimbulkan bau yang kurang sedap ya. Mungkin juga sampai ada bisa membentuk suatu batu tonsil atau seperti jaringan yang mengeras gitu yang ada di situ. Nah, itu isinya banyak sekali potensi untuk kuman. Kemudian indikasi yang lain adalah bila kita temukan tanda-tanda adanya kuman-kuman Streptococcus di situ, bisa melalui pemeriksaan darah atau swab pada area tonsil tersebut dan ditemukan golongan Streptococcus beta-lactamase. Nah, itu bahayanya memang kuman tersebut kadang kalau bisa menyebar melalui sistemik, melalui masuk ke aliran darah, itu bisa saja nanti dia membuat problem di ginjal ataupun di katup jantung. Kalau di ginjal kadang-kadang mereka koloninya tumbuh, kemudian merusak filtrasi ginjal tersebut. Terus kalau menyangkut di katup jantung, kadang-kadang membuat koloni di sana yang disebut akut bakterial endokarditis, itu juga menimbulkan penyakit seperti jantung rematik nantinya gitu ya. Jadi itu diantaranya. Kemudian kalau amandel atau tonsil itu diangkat, ada nggak sih sebetulnya pengaruhnya? Sebetulnya kalau atas indikasi ya kita melakukan itu pasti akan lebih baik dibandingkan risiko yang ada gitu. Jadi organ tonsil tadi biasanya kalau sudah lebih dari 4 tahun usianya sudah fungsinya sudah mulai menurun. Nah, terus kemudian digantikan oleh kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang sudah mulai tumbuh dari sejak usia 2-4 tahun, dan kemudian seterusnya dia makin tumbuh. Jadi ketika organ tonsil tersebut dibuang, tidak lantas jadi daya tahannya jadi turun gitu, karena sistem pertahanan tubuh kita juga yang kompleks sudah mulai tumbuh dan menunjang pertahanan tubuh kita sendiri ya. Justru kita membuang potensi atau sarang kuman atau penyebab penyakit yang lain dari amandel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tadi, apakah kalau tonsilnya diangkat lalu kemudian tidak ada
filter terhadap makanan atau kuman, tidak, karena fungsi tonsil tersebut bukan sebagai saringan sebetulnya, tapi alat pertahanan tubuh yang lokal di situ ya. Apalagi kalau sudah tidak ada fungsinya, malah potensial menimbulkan penyakit kalau tidak diangkat. Justru makanan maupun minuman yang masuk kemudian mengandung misalkan patogen atau kuman, ya memang dia akan dieliminasi oleh pertahanan tubuh kita, baik kelenjar getah bening dan kemudian di mukosa juga ada imunoglobulin ya. Jadi seperti itu.